Assalamualaikum, Tabi pun. Sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan Ibu Mujiatun dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Sahabat Rumah Belajar, jumpa kita kali ini akan membahas teks pidato persuasif, yaitu KD1 tentang mengenal teks pidato persuasif, dengan tujuan peserta didik dapat memahami ciri-ciri teks pidato persuasif. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada jumpa kita kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian teks pidato persuasif, yang kedua ciri-ciri teks pidato persuasif, dan yang ketiga adalah tujuan pidato persuasif. Baiklah sahabat Rumah Belajar, sebelum kita bahas satu persatu materi kita pada pertemuan kali ini, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Saya, Kade Suwartini, perwakilan dari kelompok bahasa kelas 9F, akan menyampaikan pidato persuasif dengan tema arti pentingnya kedisiplinan di lingkungan sekolah. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan tema pidato ini, kami akan menguraikan apa arti pentingnya menjaga kedisiplinan di lingkungan sekolah. Kami pun akan menguraikan bagaimana cara meningkatkannya di lingkungan sekolah. Hadirin yang berbahagia, dalam melakukan hal apapun, hendaknya kita harus bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Selain itu, memiliki sikap disiplin dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada peraturan. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan teratur. Hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan tema pidato tersebut, hal apa saja yang bisa kita lakukan, teman-teman? Tentu saja, ada beberapa bentuk kedisiplinan yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Di antaranya, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu, selalu mengikuti pelaksanaan upacara dengan tertib dan teratur, serta selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oleh karena itu teman-teman, kita harus bisa menerapkan sikap disiplin di dalam diri kita masing-masing, terutama pada saat di lingkungan sekolah. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi... Nah, sahabat Rumah Belajar, dari tayangan tadi dapat kita identifikasi apakah yang dimaksud dengan pidato persuasif. Pidato persuasif adalah informasi yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Sahabat Rumah Belajar, teks pidato persuasif memiliki 5 ciri. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu maksud yang akan disampaikan oleh pembicara di dalam pidatonya. Ciri yang kedua adalah memiliki materi yang jelas. Maksudnya, di dalam penyampaian pidato mengandung materi yang jelas, yaitu hasil dari elaborasi yang dikumpulkan. Ciri yang ketiga adalah bersifat objektif. Maksudnya, materi yang disampaikan di dalam pidato merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat adalah ciri teks pidato persuasif itu mengandung wawasan yang baru. Artinya, sesuatu yang disampaikan di dalam pidato menambah wawasan bagi pendengar atau pembaca. Terakhir, ciri teks pidato persuasif adalah kesimpulan. Maksudnya, di dalam pidato persuasif yang baik harus mengandung sebuah simpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan di dalam pidatonya. Sahabat Rumah Belajar, pembahasan kita terakhir adalah tujuan teks pidato persuasif. Dalam pidato persuasif mengandung 3 tujuan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, yaitu memengaruhi pendengar atau pembaca. Maksudnya, dalam kita menyampaikan pidato mengandung sesuatu ajakan sehingga pendengar atau pembaca akan mengikuti atau terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan.
Tujuan yang kedua adalah menginformasikan sesuatu kepada pendengar ataupun kepada pembaca. Tujuan terakhir adalah mengajak pendengar atau pembaca. Maksudnya, ketika kita berpidato, kita mengajak pendengar atau pembaca untuk mengikuti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita anjurkan. Jadi, kesimpulannya, pidato persuasif memiliki 5 ciri. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki materi yang jelas. 3, bersifat objektif. Dan yang keempat, memiliki atau mengandung wawasan yang baru. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan. Demikian sahabat rumah belajar, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita. Salam rumah belajar, berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar. Ingat, selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.